Sering kita jumpai mewasolkan bacaan ayat 1 sampai ayat yang kedua, tapi mohon maaf ada yang keliru ketika dia mewasolkannya. Kita singgung sedikit. Dibacanya qul huwallahu ahadulillah. Ahadulillah. Nah, ini kesalahan, ya. InsyaAllah kita lanjutkan pada malam ini suratul Ikhlas. InsyaAllah ayat favorit, ya, ayat yang sering sekali kita baca baik dalam surah-surah salat fardu ataupun salat sunat kita. Kita coba pada malam ini belajar bersama insyaAllah pada perbaikan surah Al-Ikhlas 4 ayat ini. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama. Kalimat yang pertama sama dengan dua surah sebelumnya, kalimat qul. Jangan dibaca kul, ya, hati-hati. Ibdalu kaf, ibdalu qaf bi kaf, terganti qaf dengan kaf, itu jauh sekali rusak makna. Itu hati-hati, jangan dibaca kul huwa, tidak. Qu-nya monyongkan, lamnya huruf tipis senyumkan. Qul, qul ngalir lamnya tawasud, kemudian istifal dia huruf tipis senyumkan. Ingat kaidahnya, huruf tipis senyum, huruf tebal ngambek. Nah, itu aja, mudah ngingat kaidahnya. Qul huwa, qul huwa, hu-nya monyong, waw-nya kemudian ditipiskan. Sampai di sini belum ada yang sulit. Qul huwa, tamam. Kemudian setelah itu berjumpa lafaz Allah yang kondisinya lafaz Allah itu kalau sebelumnya harokat fathah atau dhammah maka dia dibaca tebal. Wa fakhimil lama min ismillahi min ismillahi an fathin aw dhammin ka'abadullahi. Jadi kalau ada lafaz Allah sebelumnya fathah dan dhammah maka dia dibaca tebal. Maka di sini perintahnya faraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima. Ini adalah poin yang kedua pada kaidah umum yang kita sampaikan pada pertemuan yang pertama, yaitu ketika ada huruf tipis bertemu setelahnya huruf tebal, maka perintahnya tipiskan huruf tipis, tebalkan huruf tebal. Dikhawatirkan huruf tipisnya ikut menjadi tebal. Bagaimana contoh kesalahannya? Dibaca qul huwallahu huwa. Waw itu huruf tipis, senyum. Huwa. Nah, itu dia sempurnanya. Qul huwa. Baru setelah itu tebalkan lafaz Allahnya. Qul huwallah. Huwallah. Ingat itu sifat, ya. Mesti diberikan haknya. Tak boleh dibaca qul huwallah. Atau juga contohnya Allah itu berdiri sendiri, maka hamzahnya dibaca fathah. Maka enggak boleh dibaca Allahu Akbar. Allah tak ada huruf O. Yang ada huruf senyum hamzahnya. Allah, Allah, Sami'allah. Ain tipis, jangan Sami'allah jadi O. Nah, ini dia. Nah, ini berhubungan dengan sifat, ya. Makhraj, sifat itu dua bab yang mesti diterapkan dalam membaca Al-Quran. Qul huwallahu, huwallah. Lafaz Allahnya ada tasdid di situ, maka tasdidnya asli di situ, maka nabarkan, tekan sedikit. Enggak boleh hanya dibaca qul huwallahu, enggak, tapi tekan huwal, tekan sedikit menunjukkan tasdid di situ. Qul huwallahu ahad. Kemudian hu-nya, ya, hu-nya, kesalahan yang sering terjadi di lafaz Allah itu diseret, enggak jelas. Contohnya a'udzu billahi imina, enggak jelas haknya itu, ya. A'udzu billahi himina bismillahi huwallahu. Nah,
mesti tegas penyebutan ha itu, tahqiq dia. Taib. Kemudian ahad, ahad biasa seperti itu, dan dalnya karena dalam kondisi waqaf, kondisi berhenti, maka dia kondisinya sukun, maka dia menjadi qalqalah. Sudah pernah kita singgung, termasuk kesalahan dalam penyebutan qalqalah adalah menambahkan makhraj huruf hamzah. Itu ahad, itu tidak. Ahad, ahad, cukup. Jangan ahad. Kalau terasa dia sampai di makhraj hamzah, ya, di aqsal halqi, maka cukup di makhrajnya saja. Makhrajnya adalah tarful lisan ila usul athna al-ulya, tepat di belakang gigi seri atas nih. Ini ujung lidah kita, ini gigi seri atas dua, belakangnya tempelkan. Dadi du bad, dadi du bad, jangan bad. Itu dia. Itu makhrajnya tadi kan. Baik. Qul huwallahu ahad. Boleh sama-sama? 1, 2, 3. Okey, tamam. Kita bahas sedikit ketika wasal ya. Ketika wasal. Ya, ini sering kita jumpai mewasolkan bacaan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tapi mohon maaf ada yang keliru ketika dia mewasolkannya. Kita singgung sedikit. Dibacanya qul huwallahu ahadulillah. Ahadulillah. Ini kesalahan, ya. Maka di sini dia terpakai kaidah ketika iltiqa'us sakinain, bertemu dua sukun, dia tidak bisa dibaca. Maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Ya. Maka bagaimana cara membacanya? Tanwin dalnya hilang, kemudian ada nun. Dari mana datang nun itu, Ustaz? Nah, itu seringkan pertanyaannya. Dari mana datangnya nun itu? Karena ahadun, ya kan? Bacaannya kan ahadun. Maka tanwin itu sebenarnya ada nunnya, ya kan? Ahadun. Makanya kalau pembahasan nun itu, ada nun itu nun asli, ada nunuz ziyadah. Nun sukun contohnya an'am, an. Di situ nunnya asli. Nun sukunnya asli. Sedangkan nun sukun pada tanwin itu namanya nunuz ziyadah. Tapi sebenarnya ada nun di situ. Maka kalau dibaca ahadunillah, dari mana asal nun itu? Ya dari tanwin itu. Ahadun. Kan kalau fathah an, kasroh in, depan un, kan ada nunnya itu. Tapi dalam tulisan nggak nampak, dalam bacaan ada. Gitu. Tapi makanya di sini terpakai dia. Maka kalau diwasolkan, maka sekali lagi bacanya ahadunillah. Pakai nun, bukan ahadulillah. Ini termasuk kesalahan jali kalau seperti itu. Ya, menghilangkan huruf. Ini mesti berhati-hati. Kalau ingin mewasolkan pada ayat 1 dan ayat yang kedua, maka sekali lagi tambahkan nun wiqayah. Baik. Tapi kita wakaf saja, tidak perlu kita wasolkan. Kita ulang sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Boleh, 1, 2, 3. Tamam. Nampak bedanya ya antara qul tebal lamnya jadi ul, seharusnya al. Qul. Itu saja, senyumkan huruf lam itu, ya. Baik, ayat yang kedua. Allahu. Ini jumpa dia, ya, lafaz Allahnya berdiri sendiri, kemudian dia hamzah wasalnya dibaca fathah. Maka jangan dibaca Allahu enggak, tapi posisi senyum saja, posisi tipis saja a-nya. Baru Allahnya tebal. Allah. Jangan Allah.
Allah, jadi O, tak ada huruf O. Taib. Allahussa, hussa. Taib. Sa-nya tasdid lagi, maka nabarkan, tekan. Kemudian di huruf sad juga ada sifat yang namanya safir. Safir itu nafas dan suara yang keluar antara ujung gigi sedi atas dan ujung gigi sedi bawah. Itu sifat itu, safir namanya. Maka Allahussa, hussa. Jadi itu harus ada. Itu sifat yang hanya dimiliki oleh huruf sad, zai dan sin, 3 huruf, namanya safir. Taib. Allahus somad, so tebal, mim tipis, dal tipis. Jangan soma, tidak soma, tidak soma. Somad, somad. Tarik lagi, mimnya tipis, dalnya tipis. Allahus somad. Boleh? 1, 2, 3. Mad, d, jangan ad, ab, aj, cukup elko, elko, cukup. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yu, biasa saja. Lam yalid, mimnya itu sifat tawasud, ngalirkan saja. Itu kan izhar Ustaz, ya izhar, ya. Jangan dibaca lam yalid, lam yalid. Jangan, dari segi ketukan enggak enak dengarnya. Tetap aja iramanya, tetap enak satu persatu. Lam yalid wa lam yulad. Dalnya juga jangan yulad, d, jangan. Baik. Lam yalid wa lam yulad. Boleh 1, 2, 3. Tamam. Ayat terakhir, walam yakul lahu. Taib. Di situ di beberapa mushaf lamnya tasdid. Nampak ya? Yakun lahu. Lamnya tasdid. Perhatikan di situ tasdidnya berbeda dengan contohnya tasdid di ayat yang kedua. Allahussa. Kalau di situ tasdid shadnya asli dia, emang bangunan dari kalimat itu. Sedangkan walam yakullahu, di situ nun sukun ketemu lam. Apa nama hukumnya di situ? Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Karena ada proses idgham, nun sukun ketemu lam, maka dia ditandai dengan tasdid. Mana nama tasdid itu tasdid hukmi, hukum. Sedangkan Allahussa di situ tasdidnya asli. Maka penekanan suara pada tasdid hanya berlaku pada tasdidnya yang asli saja. Maka tasdid yang hukmi dia tidak butuh kepada penekanan suara. Maka jangan dibaca walam yakullahu, yakullahu, tidak perlu. Walam yakullahu, ngalir aja yakullahu. Atau contoh yang lain, kalimat hudallilmu, hudallil, tanwin ketemu lam, juga seperti itu. Lamnya ada tasdid, tapi lagi-lagi tasdidnya hukmi atau hukum. Nah, itu perhatikan sedikit. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Taib. Kufuwan, tanwin ketemu hamzah, dihukumi izhar di situ. Kesalahan umum yang sering terjadi pada izhar, salah satunya terpantul suara. Kufuwan ahad, kufuwan, ya. Aliman hakima. Nah, itu hati-hati ya. Penekanan suara, pantulan-pantulan pada huruf yang bukan qalqalah itu mesti berhati-hati.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh? 1, 2, 3. Baik, sekali lagi kita baca dari awal. Qul huwallahu ahad. 1, 2, 3. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, hati-hati di situ ya. Ku-nya jelas, fu-nya juga jelas. Jangan kufuan, mesti jelas satu persatu hurufnya. Baik. Kita ada waktu 2 menit masing-masing, boleh dibaca terlebih dahulu ayat 1 sampai 4. Setelah itu kita beri kesempatan satu persatu untuk membaca. Silakan, 2 menit masing-masing.